Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ITers. Jumpa lagi dengan saya Freza Riana sebagai dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di podcast kali ini tentu saya lagi nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh Dr. Puspa Eosina MSI. Halo ITers. Beliau adalah dosen senior suhunya di Teknik Informatika. Hari ini kita berdua ya Bu akan berkenalan dengan matematika diskrit. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ngobrol dengan Bu Dr. Puspa Eosina. Bu, matematika diskrit kan adalah mata kuliah pertama yang menjadi dasar untuk mahasiswa Teknik Informatika di semester 1 nantinya. Kira-kira mengapa nih mahasiswa perlu belajar matematika diskrit? Matematika diskrit ya? Iya. ITers memang menurut saya sangat perlu mempelajari matematika diskrit karena di matematika diskrit merupakan mata kuliah wajib dasar yang harus dikuasai oleh setiap ITers. Jadi isi dari materi secara keseluruhan merupakan dasar untuk materi yang akan diajarkan selanjutnya. Jadi misalkan ya seperti materi logika ya, Bu Faiza ajarkan logika. Ya. Nah itu merupakan dasar dari pengenalan algoritma dan pemrograman. Kemudian nanti kita juga akan mengenal yang namanya teori himpunan dan relasi ya. Itu juga diajarkan, merupakan dasar untuk memahami database relasional, khususnya yang terkait dengan bahasa query. Ada lagi Bu? Ya selanjutnya masih banyak lagi sebenarnya nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya topik-topik apa saja yang akan dipelajari oleh ITers? Terkait topik ada beberapa sebetulnya ya topik yang dipelajari pada mata kuliah diskrit ini. Misalnya ada logika matematika, kemudian ada teori himpunan, ada relasi dan fungsi. Kemudian yang paling banyak penerapannya seperti teori graf, kemudian kombinatorika, dan juga teori bilangan. Banyak sekali ya yang akan dipelajari tentunya. Setelah mempelajari nanti materi-materinya, ITers pasti penasaran penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam teknik informatika sendiri, matematika diskrit itu seperti apa? Tentunya banyak sekali ya. Saya ambil contoh saja yang saat ini sedang booming yang lagi hits, yaitu di bidang artificial intelligence. Nah, kita sering sekali mendengar ada yang namanya metode deep learning yang sedang berkembang gitu ya. Nah, deep learning ini itu kan digunakan untuk membangun model-model yang semua model-modelnya itu dibangun berdasarkan teori graf. Nah, kemudian bidang lainnya yang juga tidak kalah booming ya saat ini adalah terkait dengan security data, gitu ya. Nah, dalam security data ini kita butuh untuk mengamankan data yang disebut dengan kita harus mengenkripsi dan dekripsi data. Nah, itu merupakan algoritma sebetulnya yang didasarkan pada teori bilangan dalam matematika diskrit. Itulah pentingnya mempelajari matematika diskrit. Mahasiswa apa saja yang perlu diketahui dan harus menjadi dasar mahasiswa sehingga nantinya bisa mengikuti mata kuliah matematika diskrit? Tentu saja dasar mata kuliah matematika diskrit ini sudah dipelajari saat di SMA seperti aljabar dasar ya. SMP juga? SMP juga sudah ada. Itu seperti pemahaman tentang operasi aritmetik, yaitu menyangkut penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Ini harus tentunya pasti harus bisa ya Pak. Tidak boleh ada lagi yang dengan tambah kali kurang bagi. Kemudian ditambah lagi dengan pengetahuan tentang pemecahan permasalahan linier dan kuadrat. Kemudian ada juga logika dasar. Itu juga tentunya sudah dipelajari saat di SMA terkait tentang proposisi, kemudian konjungsi, ada juga dengan operator logika gitu ya, bagaimana kita membuat tabel kebenaran,
Nah, itu juga sudah dipelajari, itu menjadi dasar dari mata kuliah matematika diskrit. Oke. Ada satu lagi. Apa lagi tuh? Nah, yang satu lagi adalah himpunan. Himpunan itu SMP. Oh, SMP saat ini SD. iya. Jadi pun sudah diperkenalkan ya, harusnya ini menjadi dasar yang kuat bagi para ITers gitu ya, untuk mempelajari matematika diskrit, di mana himpunan dasar yang perlu tetap dikuasai itu adalah terkait istilahnya, apa itu himpunan, apa itu elemen, apa itu himpunan bagian, dan masih banyak lagi, serta operasi dasar yang ada di himpunan seperti union, intersection, kemudian difference, dan komplement. Oke. Nah, lalu selanjutnya adakah tips untuk ITers untuk memahami mata kuliah matematika diskrit di materi-materinya tentunya? Kalau menurut saya ya Bu, memahami matematika diskrit itu ada 2 faktor, jadi tidak hanya dari mahasiswanya. Oke. Bagi saya itu justru faktor utamanya ada di dosen. Oh, berarti ada di pemeran utamanya adalah dosennya ya Bu? Pemeran utamanya ya Bu Freza ini. Oh. Jadi dosen itu harus kreatif kalau menurut saya gitu ya, dalam memberikan pemahaman dari setiap konsep yang ada. Bisa dengan cara memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Misalkan juga bisa dengan cara membuat game, apakah itu perorangan maupun berkelompok. Jadi kita gunakan alat bantu software-software yang ada sekarang ini untuk mengembangkan animasi misalnya. Terus bisa juga dengan mengembangkan bahan ajar yang menarik. Jadi membangun animasi dalam bahan ajar, kita menyelipkan animasi ataupun video-video pendek kita singkat, agar pengajaran menjadi lebih interaktif, dan bisa juga kita tambahkan dengan latar musik misalnya gitu ya, karena kita tahu ya anak muda zaman sekarang itu generasi digital. Nah, generasi digital dia lebih suka belajar dengan visual maupun dengan audio gitu. Nah, akan lebih menarik lagi jika dosen juga menambahkan simulasi dan eksperimen. Oke. Ya. Itu untuk dosennya. Iya, dari sisi dosen ada 2 faktor ya. Iya, tentunya. Nah, satu lagi juga kalau dari sisi mahasiswanya sendiri bagaimana? Tentu saja untuk memahami matematika diskrit bagi ITers gitu ya, ini hanya satu-satunya cara, yaitu memperhatikan dengan penuh gitu ya pada saat dosen sedang menerangkan materi. Itu saja menurut saya kalau mahasiswanya sendiri gitu ya. Tantangan terbesar apa bagi mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah matematika diskrit, dan punya solusi nggak Bu buat para ITers? Ya, kalau terkait tantangan, jelas saja dalam setiap pembelajaran ada saja tantangan gitu ya dalam menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, khususnya matematika diskrit ini kan ilmu dasar ya. Iya. Jadi tentu saja banyak teoritisnya, kemudian juga abstrak gitu ya, kita menerangkannya secara abstrak. Nah, konsep-konsep seperti inilah mungkin yang membuat mahasiswa kan jadi boring ya, misalnya boring, kemudian mungkin ngantuk gitu. Kalau kita menerangkannya itu secara konseptual gitu ya, jadi teori semua, ada rumus. Nah, itu mungkin akan membuat mahasiswa jenuh atau mengantuk. Solusinya kita bisa, ya itu tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, kita bisa menggunakan visualisasi gitu ya. Jadi secara konkretnya dengan visual, bantuan visual. Contohnya misalkan menggambarkan graf, menggambarkan dalam bentuk diagram Venn untuk himpunan gitu ya. Juga bisa kita mencoba menggunakan analogi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bentuk cerita-cerita sederhana. Cerita-cerita sederhana mungkin bisa diselingi juga dengan guyonan gitu ya. Bisa seperti itu. Pokoknya yang menarik, tapi juga tidak perlu panjang-panjang, cukup pendek. Dan dosen bisa juga membuat perkuliahan menjadi interaktif. Jadi bisa dengan permainan kelompok tadi itu yang seperti yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir tentunya pada saat kita belajar mata kuliah nanti ada penilaian baik dari sisi tugas, kuis, ujian tengah semester, UAS atau project dan sebagainya. Bagaimana mahasiswa, para ITers mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas, ujian, kuis yang diberikan? Harapannya tentunya dengan adanya ujian tugas ini nilai yang didapatkan akan baik sekali, dan satu lagi ilmu yang didapat juga dapat bermanfaat.
Oke, berarti terakhir ini tips bagi ITers. Yang pertama, pahami konsep dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah belajar. Belajar betul. Jadi, ulangi materi yang diberikan oleh dosen, tidak hanya sekali gitu ya. Coba kalian pelajari, buka lagi, pahami sampai kalian rasa sudah cukup paham. Kemudian yang kedua, tips kedua, begitu kalian merasa sudah cukup paham, uji kepahaman kalian dengan mencoba melakukan menyelesaikan soal-soal yang ada. Jadi secara bertahap, kemudian dikaitkan terhadap materi per materi gitu ya. Jadi sampai kita paham, begitu kita bisa menjawab, berarti boleh kita bilang kita sudah paham. Oke. Selanjutnya Bu? Ya ada lagi. Jadi ITers itu jangan dibiasakan kita kalau belajar itu sendiri gitu ya. Kita punya teman-teman. Nah, biasakan kita membuat grup diskusi gitu ya bersama teman-teman agar pemahaman kita lebih sempurna gitu ya. Karena setiap orang memahami keilmuan itu berbeda-beda. Nah, itu bisa kita sempurnakan dengan berdiskusi. Dan yang terakhir, tips yang terakhir adalah jangan sungkan untuk bertanya. Karena malu bertanya, sesat pada saat ujian. Oke, ada lagi satu tambahan, mungkin dua. Kalau kita berkelompok, bisa juga kita menanyakan dengan kakak tingkat untuk yang sudah pengalaman tentunya. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah ikhtiar, apa Bu? Kita harus berdoa. Jadi setelah kita ikhtiar belajar, jungkir balik keras-kerasan, maka yang utama adalah juga berdoa. Itu. Oke. Alhamdulillah perkenalan tentang matematika diskrit diharapkan nantinya ini bisa menjadi awal mula untuk mahasiswa matematika diskrit untuk bisa paham. Oke, itu saja ITers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.